Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia, diakui atau tidak, kaum santri menjadi naik kelas. Publik Indonesia, bahkan publik dunia menjadi tahu bahwa ternyata kaum yang identik dengan sarung dan peci ini mempunyai kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Kepiawaian Gus Dur di dalam berdiplomasi, kepiawaian Gus Dur di dalam penguasaan bahasa asing yang mumpuni, pemikirannya yang progresif, ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, patriotisme dan kecintaannya kepada negeri ini sesungguhnya adalah representasi santri yang ada di negeri kita tercinta. Saudara, dulu santri dipandang sebelah mata, dianggap overkonservatif, norak, dianggap kuno, ketinggalan zaman. Tapi saat ini santri mendapatkan tempat yang terhormat. Di ranah manapun pasti ada kiprah santri. Di ranah pendidikan luar biasa santri. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang profesional, lembaga pendidikan yang berkualitas dikelola oleh santri. Di ranah ekonomi sudah banyak santri yang masuk ke wilayah middle class, kelas menengah yang menggerakkan roda perekonomian bangsa ini. Apalagi di ranah politik, kiprah santri cukup mendominasi. Saat ini, kalau orang pengen pilih bupati dan wali kota, yang dicari adalah wali kota, bupati yang santri. Pilih gubernur yang santri. Pilih presiden juga begitu, pengen pilih presiden yang santri. Bahkan saudara, dalam urusan mencari mantu yang santri. Pilih suami santri, pilih istri santri, dan anaknya juga menjadi santri. Pokoknya saudara, saat ini santri menjelma menjadi idola baru. Banyak sinetron-sinetron di televisi sekarang ini berlomba-lomba untuk membuat sinetron tentang santri. Di film juga demikian. Akhirnya saudara, predikat santri membanggakan, marketable, dan layak jual. Akibatnya apa? Kalau dulu banyak orang yang enggan dan antipati kepada santri, tapi saat ini banyak orang yang ngaku-ngaku santri. Lebih-lebih kalau sudah datang tahun politik, ada pemilu, pilpres, pilkada, banyak orang yang mengaku dirinya sebagai santri. Saudara, siapa sih sesungguhnya santri itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santri disebut sebagai orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, dan orang yang soleh. Masih terlalu umum definisi ini, mengingat makna awal dari santri adalah mereka yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus menyatakan bahwa santri adalah sosok istimewa yang mencerminkan karakter seorang muslim yang mencintai sekaligus menghormati guru dan orang tuanya meski keduanya telah tiada. Seorang santri juga mencintai tanah airnya, tempat dia dilahirkan, menghirup udaranya, dan bersujud di atasnya, serta menghargai tradisi budayanya. Ia juga menyayangi sesama hamba Allah, yang mencintai ilmu dan tidak pernah berhenti belajar, yang menganggap agama sebagai anugerah dan sebagai wasilah untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, saudara, seorang santri adalah mereka yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang tua dan gurunya, mencintai tanah airnya, dan mencintai sesama. Saudara, saya tak hendak menggugat makna santri yang kini semakin meluas, mengalami generalisasi. Tidak lagi harus alumni pesantren, tidak lagi harus berpeci dan bersarung, tidak lagi harus berjalan menunduk dengan motor butut. Dia bisa saja berpenampilan wah dengan mobil mewah. Tapi saudara, ada satu kata kunci yang tak bisa ditawar-tawar, tak bisa dilepaskan dari karakter santri, yakni tawadu
rendah hati. Dalam kesehariannya, seorang santri senantiasa tunduk pada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tapi ia tak pernah mengklaim diri sebagai orang yang paling agamis, paling religius, apalagi mengklaim sebagai orang yang paling bertakwa. Dalam kesehariannya, seorang santri juga selalu disibukkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, tapi tak pernah merasa yang paling nyunnah. Seorang santri selalu disibukkan dengan aktivitas mencari ilmu, tapi ia tak pernah merasa paling pintar di dalam berguru. Dalam kesehariannya, seorang santri juga selalu patuh pada undang-undang dan Pancasila, tapi tidak pernah mengaku yang paling Pancasilais. Saudara, ketika negara berada dalam cengkraman kaum penjajah, kaum santri berada di garda paling depan. Melalui resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggerakkan kaum santri untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Meski berpuluh-puluh tahun peran ini tak diakui, tak tertulis dalam sejarah negeri ini, kaum santri tidak pernah menuntut, apalagi marah. Baginya, pujian dan hinaan dari manusia adalah sama. Baginya, mengusir penjajah dari tanah air adalah kewajiban perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga tidak bertepuk dada dan berkacak pinggang saat kiprah patriotisme dan perjuangannya kini diakui oleh negara. Itulah hakikat tawadhu yang sesungguhnya, karena seorang santri itu yakin bahwa di atas langit masih ada langit. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Saudara, jika saat ini Anda merasa sebagai orang yang paling soleh, paling benar, paling nyunnah, dan orang lain salah, dan merasa paling Pancasilais, maka saat ini Anda tidak berhak menyandang predikat santri yang eksistensinya dirayakan setiap tanggal 22 Oktober. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.